Hai teman-teman, sebelum nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Reviewin aja. Dan HP yang akan kita bahas kali ini adalah Samsung Galaxy A14 4G. HP ini saya beli di toko resmi Samsung sekitar sebulanan yang lalu ya, dengan harga 2,4 juta. Untuk varian yang saya beli ini dengan RAM 4 GB dan internal storage-nya 128 GB. Mungkin agak telat ya saya ngebahas HP ini karena tech reviewer lain itu udah banyak yang membahas HP ini. Tapi nggak apa-apa, ini pengalaman pribadi saya aja ya menggunakan HP ini. Eh, Istilahnya cerita-cerita aja lah tentang HP ini. Oke, langsung aja kita bahas untuk Samsung Galaxy A14 4G ini ya. Yang pertama kali akan kita bahas adalah dari sisi desainnya. Desain HP Samsung Galaxy A14 4G ini menggunakan bodi belakang yang mirip sekali dengan Samsung Galaxy S23 dan keturunan-keturunannya ya. Seperti Samsung Galaxy A54, Samsung Galaxy A34, Samsung Galaxy A24 itu untuk bagian belakangnya itu mirip-mirip semua ya. Jadi kalau dari jauh kita pakai HP Samsung Galaxy A14 4G ini ya kelihatan kayak sedang pakai Samsung Galaxy S23. Nah, kalau udah dideketin baru deh ketahuan kalau ini adalah Samsung Galaxy A14. Karena bodi belakangnya itu terbuat dari plastik, berbeda dengan Samsung Galaxy S23 yang terbuat dari kaca. Ya, kalau dari bodi belakang sih saya suka-suka aja ya karena mirip sama HP-HP mahal gitu. Nah, kecuali kalau udah kita balik HP-nya dari sisi depan, desain yang digunakan Samsung Galaxy A14 4G ini ya kelihatan banget sih kalau ini adalah HP kelas entry level. Karena pada penempatan kamera depan menggunakan Infinity V Display, ya menurut saya ya sesuai lah dengan harganya. Selain itu juga bezel pada layar Samsung Galaxy A14 ini tebel-tebel banget ya. Jadi kelihatan banget kalau ini adalah HP kelas entry level atau kelas pemula. Bezel pada layar Samsung Galaxy A14 ini yang saya kurang suka ya, karena terlalu tebal menurut saya. Padahal pada Samsung Galaxy A13 yang rilis sebelumnya itu bezel layarnya nggak terlalu tebal-tebal amat kayak gini. Entah kenapa Samsung kok bikin layar yang semakin kesini ya makin tebal gitu bezelnya. Nih teman-teman bisa bandingin sendiri untuk ketebalan bezel layar pada Samsung Galaxy A13 dan A14. Samsung A13 itu menggunakan screen to body rasionya 83,2%, sedangkan Samsung A14 80,2%. Tapi untuk kualitas layarnya sendiri saya nggak ada komplain sama sekali ya pada Samsung Galaxy A14 ini, karena untuk ukuran layarnya sendiri itu cukup besar, berukuran 6,6 inci. Dia menggunakan PLS LCD dengan resolusi Full HD Plus, dan untuk warnanya, ketajamannya, serta viewing angle-nya ini udah oke banget lah di kelasnya. Jadi menurut saya untuk kualitas layar Samsung Galaxy A14 ini udah oke banget sih ya. Untuk kebutuhan multimedia seperti streaming video atau YouTube itu udah nggak ada keluhan lah. Kemudian fitur penting seperti NFC juga ada di HP ini yang jarang kita temui di HP Samsung di harga 2 jutaan. Hal lain yang saya sukai dari Samsung Galaxy A14 ini, dia masih menyediakan jack audio 3,5 mm yang menurut saya sangat berguna sekali karena saya masih menggunakan headset kabel ya. Jadi ini masih sangat bermanfaat sekali atau berguna sekali. Dan hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah Samsung Galaxy A14 ini disematkan dua buah mikrofon yang berada di samping USB Type-C dan satu lagi berada di atas. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti ini Samsung memang detail sekali ya. Saya sangat senang karena hal kecil seperti ini tapi sangat bermanfaat. Sebenarnya cukup jarang ya HP dengan kelas entry level itu menggunakan dua buah mikrofon. Rata-rata ya cuma satu buah mikrofon aja. Selanjutnya untuk fitur wajib seperti fingerprint sensor untuk mengunci layar juga ada. Dia ditempatkan bersama dengan tombol power yang ada di samping HP. Siapa nih? Ganggu aja. Untuk kecepatan membaca sidik jarinya itu tergolong nggak terlalu cepat ya, sedang-sedang aja. Tapi untuk akurasinya ini udah cukup baik.
Kemudian ada lagi nih yang namanya fitur RAM Plus. Jadi RAM dari HP kita ini bisa ditambah menggunakan internal storage dari HP ini. Di sini kita buka di pengaturan, terus pilih perawatan perangkat. Nanti di sini kita pilih RAM atau memori di sini. Nanti setelah kita pilih, baru kita bisa lihat di sini ada pilihannya. Fitur RAM Plusnya itu pilihannya ada 2 GB dan 4 GB. Tapi menurut saya ini agak mubazir ya, karena HP kita jadi berkurang internal storage-nya. Samsung Galaxy A14 4G ini juga saat rilis dia sudah menggunakan Android terbaru, yaitu Android ke-13. Dan dia juga berbasis menggunakan One UI Core 5.1, yaitu One UI yang khusus untuk HP-HP Samsung di kelas entry level. Selanjutnya untuk performa kesehariannya gimana? Ya kalau sehari-hari saya pakai itu pengalaman menggunakan HP ini untuk membuka aplikasi-aplikasi yang enteng aja sih masih sangat bisa banget lah. Masih lancar seperti sosmed, WhatsApp, atau kita streaming YouTube atau browsing itu masih lancar, dan multitaskingnya pun enteng loh. Ini One UI-nya ini cakep sih menurut saya ya. Dia menggunakan One UI Core, jadi emang dikhususkan untuk HP-HP kelas entry level. Nah, kalau One UI dari Samsung tuh ya pokoknya sekarang enak banget lah, simple, minimalis, dan ringan untuk dipakai. Kemudian untuk performa gamingnya ya HP ini sebenarnya bisa ya buat main game, tapi asalkan diinstal game-game yang ringan aja ya. Jangan mempunyai ekspektasi lebih lah ke HP ini, karena HP ini hanya menggunakan chipset Exynos 850 yang merupakan ya bukan chipset gaming ya. Ya sebenarnya chipset ini juga pernah dipakai di Samsung Galaxy A13 ya, yang seri sebelumnya. Jadi menurut saya ya bisa-bisa aja. Di sini saya juga install Antutu Benchmark versi 10 ya. Skor yang didapat itu 190-an ribu ya. Ya skornya nggak tinggi ya. Jadi menurut saya ya kalau mau beli HP untuk kebutuhan gaming ya, kalau Samsung Galaxy A14 ini ya mending dicoret aja dari daftar pembelian. Di sini saya coba install dan mainkan game Mobile Legend. Untuk settingan grafis game Mobile Legend ini ada di High Ultra. Di sini saya coba di High Ultra. Sebenarnya sih lancar-lancar aja untuk dimainkan. Tapi pengalaman saya memainkan game ini kalau udah terlalu lama dia agak kurang responsif ya di layarnya. Semoga aja ini cuma bug di softwarenya ya. Semoga di kedepannya ada pembaharuan software untuk mengatasi kurang responsifnya layar ini. Untuk penggunaan baterai ini saya mohon maaf ya, hanya bisa menampilkan menggunakan jaringan WiFi aja. Untuk skema penggunaan wajar tanpa main game, screen on time yang didapat adalah 13 jaman ya. Dan untuk waktu standby-nya itu sampai 2 harian. Ini luar biasa ya untuk daya tahan baterainya. Kemudian untuk penggunaan baterai menggunakan jaringan seluler, pengalaman saya sih waktu itu screen on time-nya tembus sampai 7 hingga 8 jam ya. Lalu untuk waktu standby-nya itu sekitar 1 harian. Untuk pengisian daya baterai berkapasitas 5000 mAh dari 5% hingga 100% itu dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam 5 menit menggunakan adapter fast charging 15 watt. Kemudian untuk kualitas kameranya dia menggunakan 3 buah setup kamera yang terdiri dari kamera utama, ultrawide, dan kamera makro. Yang saya suka dari Samsung Galaxy A14 ini adalah dia dibekali dengan kamera ultrawide yang jarang kita temui di HP Samsung lainnya di harga 2 jutaan. Untuk resolusi masing-masing, kamera utama menggunakan 50 megapiksel, ultrawide 5 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Dan berikut ini adalah contoh foto dan perekaman video dari kamera belakang Samsung Galaxy A14 4G. Pada kondisi cukup cahaya seperti di luar ruangan, hasil dari kamera Samsung Galaxy A14 ini menurut saya bagus ya. Baik dari kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera makronya. Dan menurut saya untuk harga di kelas 2 jutaan ini termasuk yang terbaik lah menurut saya. Baik dari detail, warna, serta dynamic range-nya itu cukup luas.
Khusus untuk kamera ultrawide-nya ini sangat kepakai ya. Walaupun untuk distorsinya masih cukup kelihatan. Untuk foto di malam hari pun masih bisa diterima lah ya hasilnya, walaupun detail dan warnanya sudah mulai menurun. Apalagi di kamera ultrawide-nya yang noise-nya itu udah nggak bisa ditolong lagi ya. Dan sayangnya fitur night mode itu nggak ada di HP Samsung Galaxy A14 ini. Saya berharap sih untuk kedepannya ada update software yang menambahkan fitur night mode ya. Untuk foto mode makanan juga ada di Samsung Galaxy A14 4G ini. Lalu untuk kamera depannya itu beresolusi 13 megapiksel. Untuk hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Ya, ini adalah contoh rekaman menggunakan kamera belakang dengan resolusi Full HD 30 fps. Untuk pilihan perekamannya sendiri resolusinya mentok di Full HD 30 fps aja ya. Dan untuk sistem stabilisasinya itu nggak ada, baik dari OIS ataupun AIS itu nggak ada. Tapi yang ada nilai lebih dari Samsung Galaxy A14 ini adalah dari sisi mikrofonnya. Jarang-jarang HP dengan harga 2 jutaan mempunyai 2 mikrofon. Di HP Samsung A14 ini ada 2 mikrofon. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri untuk kualitas suaranya. Untuk videonya ya lumayan ya, walaupun nggak stabil. Tapi untuk warna dan dynamic range-nya ini cukup bagus. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy A14 dengan resolusi Full HD 30 fps. Kalau posisinya melawan cahaya kayak gini, muka saya masih kelihatan sih ya. Tapi di bagian background saya ini kelihatan putih kayak gitu ya. Lihat, bagus sih, masih bisa mempertahankan di bagian wajah. Oke teman-teman semuanya, demikian review dari Samsung Galaxy A14 4G ya. Kalau menurut saya sih, kalau teman-teman mau ambil HP ini mending yang varian 5G-nya ya, karena memiliki performa yang lebih tinggi dari Samsung Galaxy A14 yang 4G ini. Dan tapi ada tapinya ya, harganya agak lebih mahal, sekitar 600 ribuan. Cuma untuk varian yang 5G itu nggak punya kamera ultrawide seperti Samsung Galaxy A14 yang 4G ini ya. Oke, untuk itu terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa membantu saya mengembangkan channel ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.